Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sialan, Xiao Yan dan kelompoknya tiba-tiba jatuh, dan Xiao Yan menggumamkan kutukan. Saya tidak tahu mengapa, dengan hilangnya saluran luar angkasa, Xiao Yan dan rombongannya jatuh langsung dari langit ke laut di bawah. Jika mereka dibiarkan jatuh dari ketinggian hari ini, mereka akan terluka parah dalam sekejap. Dan apa yang membuat Xiao Yan paling aneh adalah bahwa mereka pertama kali menunjukkan kemampuan untuk melangkah di udara, tetapi kemampuan terbang beberapa dari mereka tampaknya dilarang, dan tidak ada cara untuk menggunakannya. Kekuatan jiwa, mata Xiao Yan cepat, dan saat berikutnya, semua orang akan jatuh di atas Wang Yang, dan buru-buru berkata. Dengan suara Xiao Yan yang begitu keras, kekuatan jiwa yang mempesona secara langsung mengurangi dampak jatuhnya orang dari ketinggian, dan kemudian, berbenturan, dan orang-orang itu langsung jatuh ke laut. Ah! Leng Fuyao berseru sesaat sebelum memasuki lautan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, Ada apa? Qin Xin dan Leng Fuyao memiliki hubungan yang baik, jadi dia yang pertama bertanya. Saudari Qin Xin, air ini sangat dingin. Leng Fuyao menggigil, lalu berkata dengan gemetar. Pergi. Melihat ini, Xiao Yan segera mendesak tubuhnya untuk terbakar, dan nyala api yang membakar menyelimuti semua orang. Mengikuti tindakan Xiao Yan, semua orang tiba-tiba merasa bahwa nyala api tampaknya mengisolasi suhu air dari mereka, dan nyala api tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam di dalam air. Hati-hati, air di lautan ini sepertinya tidak sesederhana itu. Xiao Yan merasa sedikit dan kemudian berbicara. Lautan ini sangat besar, dan suhu air biru di lautan sangat rendah, yang mungkin bukan pertanda baik. Semua orang mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Bagaimana kita bangun? Xiao Yan dan kelompoknya berada di air saat ini, dan segera melihat ketiga pulau yang tergantung di atas kerumunan seperti raksasa, dan berkata. Sungguh gaya yang hebat, Mu Yingying berkata dengan suara rendah. Memang, wilayah ketiga pulau ini sangat besar, dan Mu Yingying samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang terisolasi di pinggiran ketiga pulau ini. Ayo pergi dan melihat-lihat dulu. Aku khawatir jika kamu ingin naik ke tiga pulau itu, kamu harus mulai dari dasar pulau. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya, dan tiba-tiba berkata. Berenang. Mu Yingying tiba-tiba mengernyitkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Ada begitu banyak wanita di sini, tetapi hanya sedikit orang yang tahu cara berenang. Aku juga, kata Yueru tak berdaya. Aku, Leng Fuyao juga mengatakan sesuatu. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya segera ditutupi dengan garis-garis hitam. Kalian, tunggu aku akan pergi melihatnya. Melihat orang-orang seperti ini, Xiao Yan hanya bisa berbicara sementara. Aku akan pergi denganmu. Aku merasakan sesuatu di sini, seharusnya tidak ada sesuatu yang berbahaya, kalian tunggu saja kami di sini. Xiuqi mengatakan hal yang sama. Oke. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tentu saja tidak menolak. Xiao Yan adalah atribut api, tetapi dikatakan bahwa ketika bertarung, dia bertarung satu per satu, tetapi ketika dia datang ke Wang Yang, efektivitas tempurnya sangat berkurang, jadi sekarang Xiuqi ditemani, Xiao Yan juga senang. Hati-hati, sepertinya ada sesuatu di bawah ketiga pulau itu. Tapi saat berikutnya, pupil Yueru mengecil, seolah dia melihat sesuatu. Mu Feng? Aku akan menyerahkan orang-orang ini kepadamu untuk menonton. Xiao Yan berkata, dan segera berenang langsung di bawah tiga pulau bersama Xiuqi. Kalau tidak, coba lihat apakah kamu bisa terbang. Xiao Yan dan Xiuqi baru saja meninggalkan tentara, dan Xiao Yan berkata tidak percaya. Ruang di sini benar-benar istimewa. Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia baru saja masuk, dan lorong ruang yang menghilang dalam sekejap juga menyebabkan semua orang sangat menderita. Cobalah. Xiuqi menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Harus dikatakan bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan ini hanya seorang Kaisar Dou Bintang 6, dia masih selangkah lagi dari Kaisar Dou Bintang 7, tetapi Xiuqi samar-samar merasa bahwa orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Bangun! Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan api yang melilit tubuhnya tiba-tiba meledak,
dan kemudian dengan bantuan tumbukan, dia langsung melemparkan Xiao Qi agak jauh. Ketuk Kong. Melihat dia telah meninggalkan air, Xiao Yan berteriak keras. Petik 2 tanda tanya petik 2. Setelah minuman eksplosif Xiao Yan berakhir, Xiao tidak tinggal di langit seperti biasa, tetapi langsung tenggelam ke dalam air dengan kecepatan jatuh bebas. Puff. Dengan suara, Xiao Yan kembali ke permukaan air. Menyerahlah, seharusnya ada semacam kekuatan khusus yang disuntikkan ke laut di sini. Meskipun aku belum merasakan sesuatu yang abnormal sampai sekarang, tampaknya telah membatasi kemampuan kita untuk terbang di udara. Xiao Qi memandang Xiao Yan dengan tampilan yang lucu. Ayo pergi. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak lagi bersikeras, dan berenang langsung ke dasar 3 pulau. Setelah kepergian Xiao Yan dan Xiao Qi, Mu Feng tampaknya terdiam. Qin Xin maju selangkah dan melihat ekspresi Yueru, tapi dia ragu untuk berbicara. Ada apa? Katakan padaku. Yueru secara alami adalah orang yang cerdas, dan dia sepertinya melihat pertanyaan Qin Xin, dan segera berkata. Apakah kamu yang disebut pewaris reruntuhan? Qin Xin menggelengkan kepalanya sedikit, menurut persepsinya sendiri, memang ada kekuatan misterius di tubuh Yueru, dan kekuatan itu sangat mirip dengan salah satu dari ketiganya, Pulau Kemiripan. Itu benar. Menghadapi pertanyaan ini, Yueru secara alami tidak menolak, tetapi membuka mulutnya. Saya tidak melihat bahwa hubungan Anda dengan Xiao Yan masih agak baik. Tetapi saat berikutnya, Qin Xin tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tidak apa-apa, Yueru tidak tahu apa yang dimaksud Qin Xin dengan bertanya, jadi dia segera setuju sedikit. Namun, seperti Yueru setuju, Mu Yingying, yang datar di samping, mengalihkan perhatiannya ke Yueru. Identitas kedua wanita ini sangat menakutkan. Yueru memiliki identitas pewaris dan memiliki masa depan yang menjanjikan, dan Mu Yingying selalu memiliki kekuatan tersembunyi yang membuatku merasa takut. Bagaimana bisa Yan He de Heneng membuat dua wanita sangat peduli padanya pada saat yang sama? Sepertinya detail Xiao Yan agak misterius. Tapi lupakan saja, selama Anda tidak memiliki niat buruk, dan Anda dapat bekerja dengan potensi temanku, mungkin aku akan membutuhkan bantuannya untuk menaklukkan kekaisaran di masa depan. Cedera di tubuh telah distabilkan oleh efek pil Suanyin, jadi kali ini reruntuhan harus ditemani oleh mereka untuk datang dan melihat. Qin Xin mengikuti serangkaian kata di dalam hatinya. Wanita. Mu Feng segera tertekan ketika dia melihat beberapa orang yang saling berhadapan. Segera, Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wanita, ini benar-benar merepotkan. Mari kita tunggu dengan tenang sampai Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Ada terlalu banyak variabel di reruntuhan. Mu Yingying berkata sedikit, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu kenapa, tapi sebenarnya Mu Yingying memiliki semacam permusuhan terhadap Yueru. Permusuhan semacam ini telah dimiliki sejak Yueru datang ke Burning Fragrance Pavilion untuk menemukan Xiao Yan. Mungkin bahkan Mu Yingying tidak tahu kapan dia jatuh cinta pada Xiao Yan. Tabrakan. Xiao Yan dan Xiao Qi meninggalkan tentara. Tidak lama setelah itu, permukaan air biru bergelombang dengan keras. Tekanan besar menyebabkan mereka berdua sedikit mengubah ekspresi mereka, dan mereka harus berhenti bergerak maju. Cukup tak berdaya. Semakin dekat Anda sampai tepat di bawah ketiga pulau ini, semakin besar ombaknya. Terlebih lagi, ombaknya mengandung tekanan yang sangat kuat. Ini benar-benar aneh. Xiao Yan dan Xiao Qi juga diselimuti oleh api besar, dan mereka tidak terbakar. Setiap jejak air tersentuh, tetapi melihat tirai air besar di depannya, katanya perlahan. Tempat ini seharusnya mendekati pintu masuk pulau. Xiao Qi mengangkat kepalanya dan melirik langsung ke atas, dan tiba-tiba berkata. Pada saat ini, mereka berdua mencapai tepat di bawah 3 pulau setelah berenang puluhan meter, tetapi keduanya tidak bertindak gegabah saat ini, karena mereka mengetahui bahwa suhu lautan di sini berbeda dari tempat lain. Dan yang paling penting, Xiao Yan benar-benar merasakan gelombang yang sangat menakutkan dari laut dalam di dasar 3 pulau. Apakah kamu juga menemukannya? Xiao Qi berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian seluruh tubuhnya disembunyikan tanpa mengungkapkan apapun. Jika kamu ingin memasuki 3 pulau, sepertinya kamu harus melewati bawah pulau, dan sepertinya ada sesuatu di bawah pulau yang mengincar. Xiao Yan berkata dengan lembut, suaranya penuh kewaspadaan. Pada saat ini, Xiao Yan adalah kekuatan jiwa Xiao Chenggong tingkat ranah kaisar. Selain itu,
Ia memiliki kekuatan Seng Yan dan Dou Emperor Cenggong bintang 6, dan hal-hal di bawah ini benar-benar dapat membuatnya merasa berbahaya. Ini bukan horor biasa. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Jangan khawatir, bahkan jika aku tak terkalahkan, aku memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk keluar. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Teleportasi luar angkasa itu barusan. Xiuqi menatap Xiao Yan dengan penuh minat ketika dia mendengar kata-kata itu. Sejak zaman kuno, atribut luar angkasa sama langkanya dengan alkemis, jadi Xiuqi mengagumi kemampuan Xiao Yan untuk menguasai keterampilan bertarung tingkat lanjut. Jangan lihat aku, meskipun keterampilan bertarung luar angkasa semacam itu bagus untuk teleportasi, itu juga memiliki beberapa kelemahan, kata Xiao Yan. Kekuatan orang itu menakutkan. Aku khawatir itu sebanding dengan level Dou di bintang 8. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Kata Xiuqi, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut, dan bahkan ada keinginan untuk mencoba. Seperti yang diharapkan, dia adalah murid yang luar biasa dari Paviliun Wanhua, keberanian ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu bisa mencobanya. Saat berikutnya, Xiao Yan berkata kepada Xiuqi. Ayo pergi. Melihat Xiao Yan tidak berniat mundur, Xiuqi langsung tertawa. Dari beberapa hari terakhir bergaul dengannya, Xiuqi samar-samar memahami kepribadian Xiao Yan, tapi sekarang dia mendengarnya dari mulut Xiao Yan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Qi Cheng Qi. Keduanya berenang perlahan, mengamati situasi di sekitar setiap saat dengan setiap langkah berenang, dan jika terjadi kesalahan, mereka akan segera mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, kekuatan tempurku di dalam air jauh lebih buruk. Tiba-tiba, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata, jelas-jelas malu. Aku tahu, atribut api, air mengalahkan api. Dan aku kebetulan adalah atribut angin, mari kita lihat aku. Xiuqi secara alami tahu penyembunyian Xiao Yan yang tak terkatakan, dan segera menjelaskan. Bagaimanapun, Paviliun Dupa hampir semuanya bertipe api, jadi efektivitas tempur di laut dalam ini harus dilemahkan. Bersiaplah, kita akan masuk tepat di bawah pulau. Wajah Xiuqi muram, dan dia tampak agak waspada. Xiao Yan menjawab, dan segera menjadi sama waspada. Bum bum bum. Tepat ketika keduanya baru saja melangkah ke langkah pertama di bawah pulau, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan seketika kaget. Raungan mengerikan ini justru menyebabkan Xiao Yan memiliki kata ketakutan yang berasal dari jiwanya. Mundur. Xiuqi juga tahu bahwa mereka masuk dengan tergesa-gesa, yang pasti membuat beberapa makhluk khawatir, dan segera membuka mulutnya sedikit. Sabu-sabu. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat, kolom air berukuran 100 zang tiba-tiba meledak dari kedalaman laut dalam, dan target serangan adalah mereka berdua. Perisai angin. Melihat ini, Xiuqi segera mengeluarkan teriakan centil, dan kemudian dinding angin tak terlihat muncul tepat di depan mereka berdua, mencoba mencegat kolom air yang menakutkan. Bum bum bum. Kolom air yang mengerikan baru saja mengenai dinding angin Xiuqi, dan Xiuqi tiba-tiba merasakan tekanan besar menghantam, dan bahkan dinding anginnya sendiri pingsan. Api. Xiao Yan menahan ketidaknyamanan, Dian tiba-tiba meledak, dan kemudian pergi ke kolom air. Kekuatan kolom air saat ini telah banyak diblokir oleh dinding angin Xiuqi, sekarang baru saja akan menghancurkan dinding angin Xiuqi, tetapi diserang oleh nyala api Xiao Yan yang tiba-tiba, dan kemudian berubah menjadi aliran air, dan menghilang di udara, di laut. Sialan, orang ini sangat kuat. Xiuqi merasakan kekuatan makhluk misterius itu pada saat berikutnya, dan langsung mendengus. Aku tidak takut pada langit, aku tidak takut pada bumi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tangan dan kakiku akan terikat di lautan ini. Xiao Yan segera ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Di lautan khusus ini, kekuatan Xiao Yan, Kaisar Yan dan Seng Yan sangat berkurang, mungkin hanya setengah dari kekuatan mereka yang biasa, yang membuat Xiao Yan, yang selalu dikenal dengan kekerasan, tidak nyaman. Hati-hati, itu belum pergi. Namun, meskipun kekuatan apinya terbatas, kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam tidak dibatasi dengan cara apapun, dan segera berbicara dengan Xiuqi. Aku tahu, lihat aku, tempat perlindungan angin. Saat berikutnya, badai putih perlahan terbentuk di bawah Xiuqi. Badai putih baru saja terbentuk, pelindung penghalang.
Ini sangat kuat. Xiao Yan menyaksikan badai putih di sekitarnya memotong lautan di sekitarnya, dan segera kembali ke puncaknya. Evaluasi tim Xiuqi berada di level yang lebih tinggi. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Saya tidak tahu kekuatan misterius apa yang telah ditambahkan ke lautan ini, sehingga mereka tidak bisa melangkah di udara, dan itu cukup dingin, tetapi pada saat ini badai Xiuqi mereka benar-benar membuka ruang kecil 10 meter langsung di antara mereka berdua, dan semua air laut di ruang ini ditarik. Bum bum bum. Dengan Xiuqi melakukan ini, makhluk misterius di kedalaman tampaknya terprovokasi, dan segera berteriak, 10 kolom air yang lebih ganas melonjak dari laut dalam. Kekuatannya lebih kuat daripada kolom air saja, sekarang. Biarkan aku datang. Melihat Xiuqi bersiap untuk memulai, Xiao Yan tertawa. Baru saja, dia berada di kedalaman laut, dan kekuatan nyalanya dibatasi oleh laut, tetapi sekarang laut di sekitar keduanya telah diisolasi oleh badai Xiuqi. Xiao Yan saat ini dapat dikatakan sebagai puncak nyata. Telapak keberuntungan surga besar. Xiao Yan mencibir, menghancurkan 2 kolom air dengan satu telapak tangan, dan kemudian tanpa ragu-ragu, gelombang yang sangat panas tiba-tiba muncul di Eternal Fire Eternal Ancient Ruler di belakangnya, dan segera meluncurkan serangan. Lapisan ketujuh yang menghancurkan langit, kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga, kaki keempat. Tidak lama kemudian, Xiao Yan memegang penguasa kuno api aneh, dan 4 api besar tiba-tiba meledak, mengikuti Xiao Yan, menyerang seperti ini, 10 kolom air semuanya dihancurkan. Aku tidak bisa mengatakan bahwa orang ini masih sedikit kuat. Melihat Xiao Yan begitu galak, Xiuqi langsung memujinya tanpa merasa gugup. Meskipun serangan 10 kolom air dari makhluk misterius ini ganas, dengan kekuatan Xiuqi pada tahap awal dari Seven Star Dodi, tentu saja tidak sulit untuk dihadapi. Dengan pecahnya 10 kolom air, permukaan air tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian banyak gelembung muncul, seolah-olah sesuatu yang besar akan muncul, dan bahkan suhu seluruh tubuh turun drastis. Itu keluar. Xiao Yan menatap dingin ke laut yang menggelegak, dan segera memperingatkan. Gulu-gulu. Xiao Yan dan Xiuqi menahan napas dan menatap laut dengan waspada. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, laut tiba-tiba menyebabkan gelombang besar, dan seiring dengan gelombang, raksasa muncul di depan mereka berdua. Ini adalah Paus Iblis. Xiao Yan menatap raksasa di depannya dengan kaget, dan berkata dengan nada yang sulit. Paus Iblis. Ketika Xiuqi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba merasa bingung, tetapi dia merasakan ketidakberartiannya sendiri dari tubuh besar di depannya yang sebanding dengan ribuan meter. Paus Iblis, dikatakan bahwa makhluk semacam ini hanya ada di zaman kuno. Setiap makhluk seperti itu sangat ganas dan haus darah, dan itu adalah perwakilan dari pembunuhan, dan keberadaannya membuktikan bahwa pasti ada harta di reruntuhan ini, jadi The Paus Iblis juga dikenal sebagai penjaga harta karun. Xiao Yan menjelaskan kata demi kata. Selanjutnya, Paus Iblis di masa dewasa. Kekuatan Paus Iblis di masa dewasa sebanding dengan Kaisar Tempur Bintang 8 manusia. Ini merepotkan, kata Xiao Yan pahit. Lihat dulu, jika kamu tidak bisa, maka mundurlah. Xiuqi tahu bahwa jika kamu ingin memasuki 3 pulau dengan harta karun, kamu harus melewati sini, jadi tidak ada jalan keluar dari level saat ini. Hohohoho, Paus Iblis baru saja muncul, dan tiba-tiba mengaum. Paus Iblis memiliki bentuk oval di seluruh tubuhnya. Di depan tubuhnya, matanya yang garang memancarkan kejahatan yang tak ada habisnya. Adapun ekor besar di belakangnya, perlahan-lahan mengepakkan air laut, dan warna tubuhnya menyatu dengan sekitarnya. Air lautnya yang biru, jika tidak diperhatikan dengan seksama, mudah sekali salah mengartikannya sebagai genangan air laut. Tubuh gemuk itu panjangnya ribuan kaki, dan ini hanya sebagian besar tubuh yang tersembunyi di bawah air laut. Jika seluruh tubuh muncul ke permukaan, kejutan yang sangat kuat akan terjadi. Kamu manusia sialan lagi. Paus Iblis membuat suara yang sangat marah, menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan ganas, ingin melahap mereka semua. Saya khawatir orang ini memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap manusia. Xiao Yan melihat bahwa Paus Iblis sangat marah ketika dia melihat mereka berdua, dan segera mengetahui keseriusan masalah ini, dan segera angkat bicara. Kekuatan orang ini cukup untuk mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 8, dan sekarang dia masih di laut, dia memiliki keunggulan unik di atasnya. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tengah Bintang 8 Kaisar Do tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial padanya.
Xiao Yan menganalisis perlahan. Pergi ke neraka. Saat berikutnya, Paus Iblis tidak berbicara, dan juga memuntahkan seteguk energi biru dari mulutnya yang besar, menyerang kedua Xiao Yan. Bum bum bum. Melihat energi yang begitu menyilaukan, Xiao Yan segera bergerak tanpa ragu-ragu. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiuqi memiliki beberapa peluang untuk menang, tetapi sekarang dia secara bertahap kehilangan kepercayaan dirinya, karena teror Paus Iblis pada hari ini telah melampaui kemampuannya untuk menghadapinya. Sekarang aku hanya bisa menggigit peluru. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun kekuatannya sendiri lebih tinggi dari Kaisar Dou Bintang 6, dan kekuatan Paus Iblis telah mencapai tahap awal Kaisar Dou Bintang 8, Xiao Yan secara alami memiliki cara untuk menyelesaikannya. Bisakah kamu menahan air laut agar tidak menyentuhku? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Aku akan mencoba yang terbaik. Xiuqi mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba memancarkan sedikit kesungguhan. Jelas, air laut di bawah 3 pulau ini lebih tertekan daripada tempat lain, bahkan jika itu Xiuqi. Saya juga tidak dapat menjamin bahwa kekuatan hidup berbasis angin saya selalu dapat mengisolasi erosi air laut. Selama air laut ini tidak menyentuhku, aku punya beberapa cara untuk menyelesaikannya. Xiao Yan meyakinkan Xiuqi. Lagi pula, Xiao Yan menemukan bahwa jika air laut misterius menyentuhnya, kekuatan nyala apinya akan segera menyusut setengahnya. Jika air laut diisolasi, jelas batasan misterius ini tidak dapat muncul pada Xiao Yan. Bum bum bum. Paus Iblis sangat marah saat ini. Dia adalah penjaga reruntuhan. Terakhir kali reruntuhan dibuka, dia juga memasuki banyak manusia yang kuat, tetapi di bawah perlindungannya, tidak ada yang melangkah masuk. 3 di pulau itu, semua orang yang memasuki reruntuhan dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan Paus Iblis juga cukup senang dengan hal ini. Lagi pula, di antara ketiga pulau ini, ada beberapa hal yang luar biasa. Jika Anda tidak membuat kesepakatan dengan orang itu, dengan kebanggaan Paus Iblis, Anda pasti harus pergi dan mengambilnya sendiri. Pergi. Paus Iblis tampaknya sangat meremehkan Xiao Yan dan Xiuqi, dan tidak menggunakan serangan terkuat. Tidak heran, dengan kekuatan Paus Iblis, secara alami tidak sulit untuk mengetahui kekuatan yang tepat dari kedua manusia ini. Yang satu adalah tahap awal dari Kaisar Dou Bintang 7, sedangkan kekuatan orang lain hanyalah kelengkapan dari Kaisar Dou Bintang 6. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi seperti hukuman mati. Tapi itu adalah kebanggaan Paus Iblis yang memberi Xiao Yan kesempatan untuk bernafas. Huangquan Heavenly Urat. Dihadapkan dengan serangan lain dari Paus Iblis, Xiao Yan tidak tahan lagi, kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat, dan kemudian dia meluncurkan serangan yang sangat menakutkan pada Paus Iblis. Tabrakan. Kekuatan jiwa yang tak terlihat dan kolom air yang menghancurkan langit dari Paus Iblis menghantam bersama, dan tiba-tiba pelangi yang sangat indah dipancarkan di udara. Anak baik, dia sebenarnya adalah pria dengan kekuatan jiwa yang menakutkan. Paus Iblis dikejutkan oleh serangan Xiao Yan pada kekuatan jiwanya. Untuk binatang buas, kekuatan jiwa seringkali yang paling mematikan, tetapi karena beberapa fitur khusus, oleh karena itu kebal terhadap serangan kekuatan jiwa, selain itu juga akan terpengaruh oleh serangan Xiao Yan. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Ini belum berakhir. Xiao Yan melihat bahwa serangan kekuatan jiwa tidak berpengaruh besar pada Paus Iblis, dan segera berteriak dengan marah, dan saat berikutnya, akhir dari serangan jiwa, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian Paus Iblis melihat Xiao Yan, lingkaran api yang sangat terang tiba-tiba muncul. Kekuatan api. Manusia, jangan lupa bahwa ini adalah lautan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan apimu, kamu akan berakhir dengan bunuh diri. Jatuh, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Dia mengucapkan kata menghina, dan kemudian ekor besar itu terus mengepakkan lautan biru. Dan dengan tembakan Paus Iblis seperti itu, laut yang biasanya tenang tiba-tiba samar-samar memancarkan gelombang air yang sangat terang. Gelombang air setinggi ratusan meter muncul di belakang Paus Iblis, dan momentumnya melonjak. Mobilisasi kekuatan lautan orang ini sudah sangat menakutkan, maka kekuatan gelombang air mungkin bukan sesuatu yang bisa kita berdua tangani. Xiuqi mengendalikan kekuatan atribut anginnya, dan laut air di samping mereka berdua, isolasi, di sisi lain, selalu mengawasi situasi pertempuran. Ayo kembali dulu, orang ini. Xiuqi tampaknya sedikit khawatir tentang Xiao Yan,
dan segera berpikir untuk berhenti. Ayo mundur sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Jadi, kita hanya bisa bertarung. Xiao Yan menggertakkan giginya sedikit. Dengan kekuatan jiwanya, tentu saja tidak sulit untuk menemukan ratusan meter di belakang Paus Iblis saat ini. Di atas gelombang air, tidak hanya ada kekuatan khusus dari lautan ini, tetapi juga kekuatan Paus Iblis yang telah ditambahkan padanya. Menggabungkan dua kekuatan ini, saya khawatir itu pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Dou di bintang 8 hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. 3 transformasi mendalam dari Skyfire. Tubuh abadi. Kaisar Yan. Dalam menghadapi serangan mengerikan dari Paus Iblis di hari-hari awal Dou di bintang 8 seorang manusia, Xiao Yan tidak berani mengabaikan, dan menggunakan semua keahliannya. Orang ini, Xiuqi menatap Xiao Yan yang diselimuti raksasa kuning keemasan, dan pada saat yang sama menemukan bahwa aura Xiao Yan telah meningkat secara tidak jelas ke tingkat tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou. Selain tubuh Xiao Yan saat ini di luar raksasa emas, nyala api yang indah perlahan-lahan membungkus tubuhnya, dan dia segera melihat ke depan untuk Xiao Yan bahkan lebih. Jika tidak ada yang lain, tubuh Kaisar Dou saja mungkin sangat menakutkan. Dengan tubuh Kaisar Dou saja, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghentikan serangan Paus Iblis, itu dapat melemahkan serangan Paus Iblis secara maksimal. Dan kekuatan yang melonjak sudah cukup untuk menunjukkan tingkat tinggi dari metode rahasianya. Sebagai Xiuqi di tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou, dia sangat tahu bahwa ada perbedaan besar dalam persepsi antara setiap tingkat Kaisar Bintang 7 Dou, tetapi Xiao Yan ini dapat mengandalkan kekuatan metode rahasia, untuk secara paksa menaikkan 2 level. Pada level metode rahasia ini, saya khawatir peringkatnya tidak akan lebih rendah dari peringkat suci. Sein Reng, itu adalah hal yang langka, jadi dia bingung tentang kekuatan di balik Xiao Yan. Selain itu, nyala api yang indah itu memberi Xiuqi sensasi terbakar yang sangat kuat, yang membuat Xiuqi menganggap serius Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Paus Iblis. Manusia, kamu memiliki banyak harta pada dirimu. Namun, kesenjangan absolut antara kekuatan tidak dapat diubah dengan mengandalkan hal semacam ini. Mati. Paus Iblis tampaknya sedikit terkejut dengan kekuatan Xiao Yaneng yang melonjak dan Kaisar Dou emas, tetapi pada saat berikutnya, dia mencoba melarikan diri. Jelas, apapun yang terjadi pada Xiao Yan, dia tidak dapat melarikan diri dari nasib jatuh hari ini. Itu belum tentu. Xiao Yan melihat bahwa Paus Iblis tidak sibuk, dan segera tahu bahwa ini adalah kebanggaan Paus Iblis. Tapi kebanggaan inilah yang memberi Xiao Yan kesempatan untuk melawan. 3 transformasi misterius api surgawi telah meningkatkan kekuatan saya saat ini ke tingkat tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 dalam waktu singkat, dan dengan tambahan tubuh abadi dan Kaisar Yan, saya khawatir itu akan terjadi, masih agak sulit untuk berurusan dengan Paus Iblis surgawi. Xiao Yan berkata sedikit, tapi kemudian matanya menjadi kosong. Dia melihat ke arah Xiuqi, yang sedang berguling-guling. Oh ya sudah, lebih baik selesaikan orang ini di depanmu dulu, lalu cari tahu. Saat berikutnya, sepertinya dia telah membuat keputusan, dan Xiao Yan berbicara langsung. Xiao Yan, orang ini misterius, apa yang dia lakukan? Xiuqi mencoba yang terbaik untuk menjaga air laut agar tidak menyentuh mereka berdua, tetapi Xiao Yan menatapnya dengan ragu-ragu, tetapi dia ditemukan olehnya. Untuk waktu yang lama, tidak ada manusia yang datang. Manusia ini bisa menjadi kumpulan orang pertama di kehancuran ini. Saya ingin melihat apa kekuatannya. Paus Iblis tidak terburu-buru, seolah-olah tidak peduli apa Xiao Yan dia tidak akan lepas dari kejatuhannya. Namun, nyala api yang indah di tubuh manusia ini aneh. Ini mirip dengan yang ada di 3 pulau besar, tetapi terlalu lemah. Orang itu mengatakan bahwa jika dia bertemu dengan manusia dengan nyala api yang luar biasa kuat, dia harus diizinkan memasuki reruntuhan. Aku tidak tahu mengapa. Paus Iblis itu perlahan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian gelombang raksasa ratusan meter di belakangnya ini memancarkan kekuatan mengerikan yang merebut hati orang. Keluarlah, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba nyala api kuning bumi yang luar biasa cerah menggantikan Kaisar Yan yang luar biasa. Secara mengesankan, peringkat api suci berada di peringkat 35, Huoxin Tianyan. Ini, api suci. Saat berikutnya, saat api suci kuning tanah Xiao Yan melonjak keluar, suhu seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan kemudian Xiuqi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Api suci, ini adalah atribut api paling kuat di dunia, tidak ada siapa-siapa. Adalah yang terkuat. Saya khawatir seluruh Suan Santian belum pernah mendengar tentang seseorang yang dapat memiliki api suci, bahkan Master Pavilion Fenxiang hanya memiliki jejak api suci, belum lagi mereka yang abadi di Pil Valley. Itu, Paus Iblis muncul dengan kekuatan api suci Xiao Yan, dan tiba-tiba terkejut. Segera, matanya tertuju pada nyala api kaki yang terang di tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, sensasi terbakar datang dari tubuh Paus Iblis. Api itu, mungkinkah itu yang dikatakan pria di 3 pulau itu? Paus Iblis terkejut pada saat berikutnya. Untuk orang itu, bahkan jika dia sekuat Paus Iblis, dia hanya bisa menyerah, sehingga Paus Iblis tidak berani tidak mendengarkan kata-katanya. Sepertinya manusia ini tidak bisa dibunuh. Paus Iblis berkata perlahan di dalam hatinya, tetapi gelombang kehancuran yang besar di belakangnya tidak menghilang sama sekali. Meskipun kamu tidak percaya apa yang dikatakan orang itu, tetapi jika kamu memiliki benda ini, kamu bahkan tidak dapat menerima pukulan dariku, maka memasuki reruntuhan juga merupakan penghancuran diri. Biarkan aku melihat seberapa kuat api suci legendaris ini. Paus Iblis memiliki rencana di dalam hatinya, dan kemudian diam-diam menunggu serangan Xiao Yan. Pada saat ini, Xiuqi menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Paus Iblis, dan dia tidak bisa menahan keningnya. Otak Paus Iblis rusak hari ini. Xiao Yan memanipulasi Fire Heart Tianyan, sambil memadatkan penguburan batu yang pecah, bersiap untuk memberikan hadiah besar kepada Paus Iblis, tetapi dia melihat Paus Iblis itu tidak bergerak, mau tak mau akan terkejut. Pemakaman batu pemecah surga. Tidak lama kemudian, Xiao Yan, yang diselimuti keabadian emas, tiba-tiba menyerang Paus Iblis dengan bola api kuning bumi yang sangat terang di tangannya. Dengan jatuhnya bola api, air laut di sekitar tubuh memiliki perasaan samar yang menguap dan melekat padanya. Bagus. Paus Iblis merasakan kekuatan suci dan panas dari bola api, dan segera tidak ragu-ragu, dan gelombang mengejutkan di belakangnya tiba-tiba mengalahkan bola api. Bum bum bum. Serangan Zentian menyebar ke seluruh lautan, dan kemudian gelombang biru besar itu ditembus oleh bola api. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Xiuqi berkata dengan terkejut ketika dia melihat gerakan yang menghancurkan bumi di atas laut. Hancurkan untukku. Saat berikutnya, suara tegas Xiao Yan membawa penggaris berat besar yang terbakar dengan kekuatan api kaki, dan langsung menggunakan dampak api untuk menebas Paus Iblis. Bang bang bang. Di wilayah laut, serangan bola api dan gelombang besar sama-sama berbahaya, dan pada akhirnya mereka berdua menghilang, tetapi pada saat yang sama, serangan Xiao Yan berikutnya meledak. Manusia ini agak kuat. Paus Iblis melihat bahwa serangan sombongnya yang cukup untuk melenyapkan Xiao Yan benar-benar retak oleh bola apinya, dan setelah retak, masih belum ada tanda-tanda kelelahan. Dia terus bergumam. Lupakan saja. Saat berikutnya, Paus Iblis tersenyum perlahan, dan kemudian ada kelegaan dalam senyuman itu. Menghadapi senyum aneh itu, Xiao Yan terkejut pada awalnya, tetapi saat ini dia sangat dekat dengan Paus Iblis, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang. Bum bum bum. Xiao Yan sekarang tidak punya pilihan selain menembakkan panah. Segera, dia mengangkat penguasa api abadi yang mempesona di atas telapak tangannya, dan menebas tubuh Paus Iblis yang sangat kokoh. Berderak, serangan Xiao Yan yang tampaknya kuat mendarat di Paus Iblis, tetapi menggelitik seperti nyamuk dan tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Paus Iblis. Meskipun sepertinya tidak meninggalkan kerusakan yang jelas pada tubuh Paus Iblis mendengus keras, dan sosok Xiao Yan langsung terguncang oleh dampak kuat dari nasi Paus Iblis. Orang ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Sepertinya saya tidak bisa merusaknya sekarang, jadi saya hanya bisa mundur dulu. Meskipun Xiao Yan memiliki 100 keengganan di hatinya, dia hanya bisa mundur sementara saat ini. Retret Xiao Yan lahir, dan dia baru saja akan menggunakan formasi teleportasi luar angkasa, tetapi dia mendengar Paus Iblis mengatakan hari itu. Manusia, jangan terburu-buru. Aku yakin ada beberapa hal yang membuatmu tertarik. Tapi Paus Iblis menangkis serangannya dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan jelas merasakan perubahan besar yang terjadi di belakang Paus Iblis. Jika Paus Iblis memiliki niat fana dan bercanda ke arah mereka sekarang, itu akan menjadi dialog yang setara sekarang. Apa? Xiao Yan merasakan perubahan pada Paus Iblis, dan segera bertanya kepada Paus Iblis alih-alih memicu formasi teleportasi ruang angkasa. Tunggu sebentar.
Tapi Paus Iblis mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan. Segera, lingkaran tirai air biru tiba-tiba membungkus seluruh tubuh besar di sekitar Paus Iblis, tampaknya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang orang ini lakukan? Melihat ini, Si Yuki segera menyadari bahwa permusuhan Paus Iblis terhadap mereka berdua tampaknya kurang intens, dan dia akan melihat Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan langsung bingung. Tapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa Paus Iblis tidak memiliki niat membunuh terhadap mereka saat ini. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, M. Gulu-gulu. Saat tubuh besar Paus Iblis di depan mereka terbungkus oleh tirai air biru, ada semburan suara yang sangat aneh. Huhu, itu masih identitas yang bagus. Tubuhnya terlalu besar untuk bergerak hahaha. Setelah beberapa saat, seorang pria yang tampak seperti manusia perlahan keluar dari tubuh besar Paus Iblis asli. Pria itu memiliki rambut biru, yang warnanya hampir sama dengan laut, dan pria itu terlihat energik, jelas pria parubaya. Transformasi binatang. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Paus Iblis sangat kuat pada hari ini, transformasi monster juga dapat dicapai dalam waktu singkat dengan kekuatannya. Tetapi jika Anda ingin benar-benar berubah menjadi manusia, Anda masih harus menunggu sampai Anda menerobos untuk melawan makhluk abadi dan memilih untuk berlatih. Siapa nama anakmu? Paus Iblis yang tampak seperti manusia sangat tertarik pada Xiaoyan dan mau tidak mau bertanya. Xiaoyan, dihadapkan dengan pertanyaan dari Paus Iblis, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan berkata langsung. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Xiaoyan selalu merasa bahwa Paus Iblis sepertinya memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan hari ini. Xiaoyan, awalnya aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka memiliki hal yang luar biasa seperti api suci di usia yang begitu muda. Setelah Paus Iblis selesai berbicara, ada sedikit keserakahan di dalam hatinya, suaranya. Mendengar ini, Xiaoyan segera menjadi waspada. Bagaimanapun, kekuatan Paus Iblis ada di sana, dan jika itu adalah tipuan atau semacamnya, Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa. Yakinlah, meskipun nyala api suci pada Anda sangat menarik, saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Petik 2. Dan aku butuh bantuanmu dengan sesuatu yang lain. Penampilan manusia yang fit dari Paus Iblis tersenyum pada Xiaoyan. Tentu saja, mendengar ini, Xiaoyan tiba-tiba tercengang. Yang mulia, apa yang tidak dapat dilakukan oleh Kaisar Dou Bintang 8 yang bermartabat, adalah Kaisar Dou Bintang 6 di distrik yang lebih rendah. Tampaknya terlalu berlebihan bagi saya, tidak, dia. Di hadapan Paus Iblis, Xiaoyan juga seorang manusia, dan buru-buru menghindar. Hehe, jangan pikir aku tidak tahu mengapa kalian manusia memasuki reruntuhan. Ketika Paus Iblis mendengar kata-kata itu, dia langsung tahu bahwa Xiaoyan bukanlah karakter yang santai. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang manusia yang dapat memperoleh api suci menjadi orang biasa? Masih di sini untuk menghentikan kita? Xiaoyan bertanya. Keberadaanku di sini ada hubungannya dengan wilayah laut ini. Kamu secara alami akan mengerti setelah melihat pria itu. Kata Paus Iblis berpura-pura menjadi profound. Orang itu, Xiao memperhatikan bahwa ketika Paus Iblis berbicara tentang pria itu, kekuatan di tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan dia jelas sangat takut pada pria itu. Oke, mari kita mulai bisnisnya. Petik 2. Sebenarnya ada alasan aku ada di pintu masuk reruntuhan. Petik 2. Orang itu memberitahuku bahwa siapapun yang menemukan api abnormal dapat dimasukkan ke dalamnya. Petik 2. Tapi kali ini, sepertinya ada banyak orang di sini, jadi aku tidak akan mencoba mencegat manusia di belakang. Kata Paus Iblis. Itu sebenarnya digunakan sebagai senjata. Xiaoyan memarahi diam-diam. Secara alami, kelompok mereka adalah kelompok pertama yang memasuki reruntuhan, tetapi mereka dihentikan oleh Paus Iblis sebelum mereka masuk jauh ke dalam reruntuhan. Sekarang Paus Iblis sedang menunggu seseorang dengan nyala api yang tidak normal. Orang ini sebenarnya tidak peduli tentang reruntuhan. Dengan cara ini, Xiaoyan dan yang lainnya hanya menghasilkan banyak uang untuk orang-orang di belakangnya, yang membuat Xiaoyan sangat tidak senang. Hehe, jangan lakukan itu, nak. Petik 2. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan ini. Petik 2. Jika Anda tidak membuat kesepakatan dengan orang itu, saya khawatir hal-hal ini tidak akan menjadi giliran Anda. Dan yang saya ingin Anda lakukan adalah memasuki Pulau Guanghan di antara 3 pulau. Adapun apa yang harus dilakukan,
Anda akan tahu ketika Anda masuk. Paus Iblis tertawa. Pulau Guanghan. Xiao Yan bertanya, ya. 3 pulau di atas kita adalah Pulau Guanghan, Pulau Yutu, dan Pulau Cahaya Bulan. Di antara mereka, jika Anda ingin memasuki Pulau Guanghan, Anda harus mendapatkan beberapa token dari Pulau Yutu dan Pulau Cahaya Bulan. Iblis Paus tertawa. Pulau Guanghan seharusnya adalah pulau dengan istana ungu yang pernah kulihat di langit sebelumnya. Pulau itu benar-benar misterius. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Melihat Xiao Yan mengangguk sambil berpikir, Paus Iblis bertanya. Aku tidak tahu di mana api hidup dan mati berada di pulau itu. Xiao Yan bertanya sedikit. Karena dia memiliki perjanjian dengan Paus Iblis untuk memasuki Pulau Guanghan untuk membantu orang lain, dia harus dibayar. Api hidup dan mati. Benda ini adalah harta yang langka, aku ingat itu ada di Pulau Cahaya Bulan. Kata Paus Iblis. Pulau Cahaya Bulan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menuliskannya secara diam-diam, dan kemudian memiliki ide di dalam hatinya. Alasan mengapa Pulau Guanghan membutuhkan token dari Pulau Kelinci Giok dan Pulau Cahaya Bulan untuk masuk, jelas harus ada warisan yang lengkap di sana, dan sekarang rencana Xiao Yan adalah untuk mendapatkan api hidup dan mati terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Guanghan Dao membantu Yueru memperoleh warisan. Karena kamu sudah tahu, semoga kamu beruntung. Jika kamu beruntung, kita bisa bertemu lagi di Pulau Guanghan. Paus Iblis memiliki rambut biru tersampir di punggungnya, dan segera setelah dia selesai berbicara, Paus Iblis tiba-tiba tubuhnya benar-benar melayang, dan kemudian di saat berikutnya, perlahan-lahan naik tepat di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Dan tempat naiknya adalah Pulau Guanghan yang membutuhkan token khusus untuk masuk. Dasar bajingan, kamu belum memberitahuku cara memasuki 2 pulau lainnya. Xiao Yan tidak tahan untuk tidak memarahi ketika dia melihat sosok Paus Iblis naik dan menghilang dalam sekejap. Paus Iblis surgawi, bajingan ini. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Karena orang ini memohon untuk dirinya sendiri, dia tidak dapat memiliki sikap memohon untuk orang lain. Dia sangat bodoh untuk menjelaskan hal-hal dengan jelas sebelum pergi, tetapi dia hanya mengatakan beberapa patah kata dan pergi seperti ini. Lupakan saja. Karena Paus Iblis telah pergi, mari kita lihat bagaimana cara memasuki Pulau Cahaya Bulan terlebih dahulu, kata Xiu Qi sambil tersenyum. Xiao Yan menjadi tenang di saat berikutnya, dan kemudian keduanya pergi untuk menyelidiki langsung di bawah 3 pulau. Mereka semua sudah pergi begitu lama, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Suara Mu Yingying tiba-tiba berkata di Yuanda di mana Mu Feng dan rombongannya berada. Beberapa orang saat ini dikelilingi oleh api Xiao Yan. Meskipun mereka juga berada di laut, mereka tidak tersentuh oleh laut sama sekali. Hati-hati. Pada saat berikutnya, Qin Xin berkata dengan cemas. Bum bum bum. Qin Xin baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba tidak jauh, gelombang raksasa yang sangat ganas tiba-tiba menamparkan ke arah mereka. Pecahkan untukku. Melihat ini, Mu Feng melihat pedang kayu di tangannya langsung muncul, dan kemudian energi biru tua menyerangnya. Tabrakan. Saat berikutnya, gelombang besar dipecahkan oleh Mu Feng. Sial, dari mana datangnya gelombang besar seperti itu? Mu Feng berkata begitu dia menyelesaikan pekerjaannya. Tidak, mengapa api di luar tubuh kita menjadi begitu gelisah, dan bahkan samar-samar terasa seperti akan menghilang. Setelah beberapa saat, Leng Fuyao tiba-tiba menatap api indah yang mengelilinginya, dan kemudian berbicara sedikit. Tidak, itu pasti Xiao Yan dan yang lainnya yang berada dalam bahaya, jika tidak situasi ini tidak akan terjadi pada nyala apinya. Kita harus pergi dan melihat. Mu Yingying mengerutkan kening dan berkata. Ini, Yueru mendengar kata-kata itu, dan itu tidak mudah untuk diucapkan. Ayo pergi dan temukan Xiao Yan dan yang lainnya, ayo pelan-pelan. Melihat orang-orang ini memiliki pemikiran ini, Mu Feng segera berkata. Meskipun tidak satupun dari mereka bisa berenang, kemenangan dikelilingi oleh api Xiao Yan, jadi itu tidak terlalu sulit. Dan saat Mu Feng dan rombongannya bergerak menuju bagian bawah pulau untuk menemukan Xiao Yan dan yang lainnya, sekelompok murid dari Sekte Super juga perlahan memasuki wilayah Laut Reruntuhan. Bagaimana dengan Xiao Yan dan yang lainnya? Ki Haoran baru saja jatuh dari langit ke laut, dan dia terlalu terkejut, hanya melihat sekeliling. Kelompok Ki Haoran, seperti Xiao Yan dan yang lainnya, tidak lolos dari saluran luar angkasa yang menghilang secara aneh,
dan segera jatuh ke laut, menahan rasa sakit kesemutan yang datang dari tubuh mereka. Saya tidak tahu, saya khawatir mereka sudah memasuki 3 pulau, kata adik laki-laki Qi Haoran, Qi Haoqing. Ayo pergi, jangan tunda. Jika berhasil kali ini, tidak apa-apa. Jika gagal, saya khawatir dengan karakter Raja Xuanling, kita pasti tidak akan membiarkan dua saudara kita pergi. Qi Haoran tahu betul ya, Raja Xuanling berbahaya, segera berkata. Pergi. Setelah berbicara, kedua bersaudara itu bangkit dan perlahan-lahan berenang menuju dasar 3 pulau. Murid sekte super lainnya, termasuk beberapa murid sekte biasa, juga jatuh ke laut, dan segera memusatkan perhatian mereka pada 3 pulau. Mereka semua tahu bahwa harta karun sebenarnya ada di 3 pulau. Aneh, wilayah laut di sini sepertinya tidak sama dengan tempat lain. Xiao Yan dan keduanya mencari waktu yang lama tepat di bawah 3 pulau, tetapi mereka tidak menemukan alasannya, air di bawah pulau itu berbeda dari tempat lain. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Mu Feng dan rombongannya perlahan bergabung dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baru tahu bahwa pertempuran yang sangat mengerikan terjadi di pihakmu. Mu Yingying berkata dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku bertemu dengan penjaga reruntuhan, tapi untungnya tidak ada bahaya. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Melihat Xiao Yan dan Mu Yingying mengatakan sesuatu padaku, Yu Eru tidak bisa tidak merasa sedikit marah. Dengan mata yang tajam, Xiu Qi secara alami menemukan masalahnya, dan kemudian membuat gerakan yang kuat ke Yu Eru. Mari kita lihat bagaimana cara memasuki 3 pulau terlebih dahulu. Ketiga pulau itu disebut Pulau Cahaya Bulan, Pulau Yutu, dan Pulau Guanghan. Api hidup dan mati yang saya butuhkan ada di Pulau Cahaya Bulan, dan warisan Yu Eru ada di Pulau Guanghan. Petik 2. Tapi kalau kamu mau masuk ke Pulau Guanghan, kamu harus mendapatkan token di Pulau Cahaya Bulan atau Pulau Kelinci Giok, kata Xiao kepada orang banyak. Jika itu masalahnya, lalu apa yang kamu tunggu? Pulau Moonlight di komunitas akan mengambil api hidup dan mati yang kamu butuhkan dan kemudian pergi ke Pulau Guanghan. Mu Feng mendengar kata-kata itu dan segera bertanya-tanya mengapa Xiao Yan dan yang lain terus berputar-putar di sini. Kurasa juga begitu. Tapi sepertinya tidak mudah untuk memasuki Pulau Cahaya Bulan atau Pulau Kelinci Giok. Sebelum kamu datang, kami telah memeriksanya, dan sepertinya ada semacam mekanisme di sini. Jika tidak, dengan larangan khusus larangan udara, kami tidak bisa terbang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah ini agensi? Aku pandai dalam hal ini, jadi aku akan melakukannya. Tepat ketika semua orang bingung, Leng Fuyao melangkah maju dan berkata kepada semua orang. Apapun yang kamu lihat, kamu bilang jangan meremehkanku. Leng Fuyao mendengus dingin seolah dia memperhatikan mata terkejut semua orang. Datang dan coba, kurasa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Yan mundur selangkah, lalu memberikan posisinya kepada Leng Fuyao, dan berkata dengan santai. Laut ini sepertinya menghubungkan 3 pulau, tapi aneh, kenapa kita tidak bisa masuk? Apa alasannya? Air laut, Jiangkong, 3 pulau. Leng Fuyao memejamkan mata dan berpikir perlahan, seolah-olah dia punya petunjuk. Ini, berdasarkan pemahaman Qin tentang Leng Fuyao, begitu Leng Fuyao menutup matanya, Qin tahu bahwa masalah itu tidak ada hasilnya, dan segera ingin menginterupsinya. Jangan ganggu dia bisa melakukannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Qin. Oke. Qin mendengar kata-kata itu dan segera mengangguk, dan kemudian semua orang menaruh harapan terakhir mereka pada Leng Fuyao. Namun, pada saat ini, rune misterius di dahi Yu Eru sedikit memancarkan cahaya putih yang aneh, dan kemudian saat berikutnya, tanpa kendali Yu Eru, tiba-tiba tersapu di Leng Fuyao. Kurasa, aku tahu apa yang terjadi. Saat Leng Fuyao menyerap kekuatan misterius Yu Eru, dia langsung tertawa dingin. Ada apa? Beberapa orang lain mendengar kata-kata itu dan bertanya satu demi satu. Jika kamu ingin memasuki 3 pulau, kamu masih membutuhkan Yu Eru, kata Leng Fuyao. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Yu Eru mendengar kata-kata itu dan tidak bergeming, karena sejak memasuki reruntuhan, Yu Eru bisa merasakan bahwa tanda misterius di dahinya sepertinya berhubungan dengan banyak hal. Sangat sederhana. Coba lepaskan tanda misterius di dahimu, itu akan membawa kita ke salah satu dari 2 pulau itu.
Leng Fuyao tersenyum. Sesederhana itu. Xiao Yan terdiam saat mendengar kata-kata itu. Dia dan Xiuqi mencari untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan solusi. Leng Fuyao menemukan masalah dalam waktu yang singkat. Coba dulu. Setelah Leng Fuyao selesai berbicara, semua orang berhenti berbicara dan semua menatap Yueru dengan mata penuh harap. Aku akan mencobanya. Melihat semua orang menatapnya, Yueru berkata sedikit. Jangan gugup, coba dulu. Jika tidak berhasil, maka pikirkan solusinya. Melihat Yueru yang tampak sedikit gugup, Xiao Yan segera menghiburnya. Ketika Yueru mendengar ini, kegugupannya hilang oleh kekhawatiran. Tiba-tiba Xiao Yan bangun. Setelah beberapa saat, rune misterius yang mempesona perlahan muncul di dahi Yueru, dan dengan munculnya rune misterius ini, sesuatu tampaknya perlahan muncul dari area laut di bawah kaki Xiao Yan. Apakah ada sesuatu di bawah kaki kita? Qinxin segera menyadari sesuatu yang muncul dari bawah kaki mereka, dan segera menjadi curiga, dan kemudian menjadi waspada. Jangan panik, benda itu seharusnya menjadi alat untuk mengirim kita ke pulau itu. Xiao Yan secara alami memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dan langsung menemukan rahasianya, dan segera membuka mulutnya. Bum bum bum. Saat Yueru mendesak tanda misterius di dahinya, sebuah benda prismatik perlahan muncul di bawah kaki semua orang. Ini sebenarnya binatang laut terbang. Ini adalah sejenis monster laut yang membawa orang. Setelah beberapa saat, punggung besar langsung mengangkat Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari laut dan perlahan-lahan terangkat ke udara, 3 pulau besar dan pergi. Sepertinya berhasil. Yueru segera berkata ketika dia melihat sosok mereka perlahan naik. Bum bum bum. Xiao Yan dan yang lainnya sedang duduk di monster laut besar saat ini. Monster laut itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya terbang ke udara. Jelas, tujuannya adalah untuk mengirim Xiao Yan dan yang lainnya ke 3 pulau reruntuhan. Api hidup dan mati, aku di sini. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa menyimpan beberapa hal terakhir dari leluhur Xiao Xuan yang dibangkitkan di reruntuhan ini. Xiao Yan menatap 3 pulau yang semakin dekat dan mendekat, dan berkata perlahan. Kebangkitan leluhur Xiao Xuan selalu menjadi peristiwa besar di benak Xiao Yan. Bagaimanapun, di benua Douqi, leluhur Xiao Xuan telah sangat membantunya. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa tanpa bantuan leluhur Xiao Xuan, saya khawatir tidak. Ada Kaisar Yan hari ini, Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan juga cukup ingin tahu tentang rahasia keluarga Xiao. Selain itu, darah Doudi berasal dari leluhurnya Xiao Xuan, jadi dia berpikir bahwa leluhurnya harus mengetahui sesuatu. Selanjutnya, Xiao Yan membuat kesepakatan dengan wanita misterius di reruntuhan itu, dan kesepakatan 100 tahun mencapai Douxian, dan pria itu tampaknya adalah penjaga klan Xiao mereka. Xiao Yan sekarang memiliki terlalu banyak misteri untuk dipecahkan, jadi harus mempercepat rencana untuk membangkitkan leluhurnya. Saat Xiao Yan dan rombongannya terangkat ke langit, mereka segera menarik minat banyak orang. Lihat, apa itu? Apakah itu? Sekelompok orang. Fakta bahwa Xiao Yan dan yang lainnya secara terang-terangan memasuki pulau dengan monster laut secara alami terlihat oleh pembangkit tenaga listrik selanjutnya. Bajingan ini. Melihat ini, Qi Haoran tidak bisa menahan kutukan. Xiao Yan ini benar-benar keji, tidak hanya membodohi mereka di gerbang besi reruntuhan, tetapi sekarang dia adalah orang pertama yang memasuki 3 pulau, dan dia pasti akan mendapatkan lebih banyak hal daripada mereka. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Wajah Qi Haoqing tenggelam, dia juga tahu bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Daerah laut ini sangat aneh, hati-hati. Mengenai kata-kata Xiao Yan, Raja Xuanling berkata bahwa akan lebih baik bagi orang ini untuk tidak membalas dendam. Jika dia melakukannya, dia akan membunuhnya. Xiao Yan, tidak peduli apa yang kamu dapatkan di reruntuhan, aku akan membuatmu meludahkannya pada akhirnya. Suara masuk akal Qi Haoran bergema perlahan. Pergilah. Pergi ke bagian bawah 3 pulau terlebih dahulu, karena Xiao Yan dan yang lainnya masuk dari mana, maka pintu masuk ke pulau-pulau itu harus berada. Saat berikutnya, Qi Haoran tidak ragu-ragu, dan membawa Qi Haoqing ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dengan tenang. Xiao Yan, orang ini terlalu mesum, kan? Feng Hong dan Du Chun tenggelam di air laut. Meskipun air ini sangat istimewa, bagi mereka berdua, itu seperti bermain di rumah, jadi mereka tidak merasa tidak nyaman. Adalah Xiao Yan murid dari Paviliun Fen Xiang Rendian. Petik 2.
Sepertinya orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Ketika Feng Hong melihat ini, dia segera berkata, "Kakak laki-laki, Xiao Yan adalah orang yang membunuh kaisar hantu kembar dalam kompetisi penjarahan sebelumnya. Apakah menurutmu dia tidak buruk?" Du Chun berkata sambil menyeringai. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Sepertinya kau sangat mengenalnya. Mendengar ini, Feng Hong tiba-tiba menjadi sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan adalah lawanku. Cepat atau lambat, aku akan mengalahkannya dengan keterampilan fisik dari depan. Du Chun tersenyum perlahan, suaranya penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bekerja keras. Ketika Feng Hong melihat ini, dia tidak banyak bicara, hanya menulis kepada dirinya sendiri sebagai saudara junior yang konyol. Meskipun kekuatan Xiao Yan tidak kuat, tekanan pada Feng Hong tidak kalah dengan beberapa kaisar pertempuran bintang 7, jadi bahkan jika itu Feng Hong, tidak ada kepastian kemenangan untuk Xiao Yan. Namun, Feng Hong, sebagai kakak senior, tentu saja tidak akan menyerang Du Chun. Namun, pendekatan Xiao Yan sebelumnya terlalu ekstrim. Petik 2. Saya khawatir beberapa murid di Sekte Super sekarang memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiao Yan. Jika demikian, rumor dan persaingan pada akhirnya mungkin akan sangat merepotkan. Feng Hong berkata segera. Kebencian. Ketika Du Chun mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi curiga. Kamu secara alami akan memahami hal-hal ini di masa depan. Petik 2. Orang-orang yang membenci ini, hanya Guni Solomon, ditambah saudara-saudara keluarga Qi dari keluarga kerajaan Xuanling, dan Wang Xie dari Wan Pomen adalah yang paling menonjol. Biarkan mereka makan lubang besar di Gunung Tiemen, saya khawatir orang-orang ini akan bergabung kekuatan untuk menghadapinya. Meskipun Xiao Yan sekarang bersama orang-orang dari Paviliun Wanhua, jika orang-orang dari 3 kekuatan ini bersatu, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi. Kata Feng Hong. Ini merepotkan. Du Chun mendengar kata-kata itu, dia berhenti tertawa, tetapi melihat Xiao Yan dan yang lainnya saat mereka berjalan semakin jauh. Bajingan ini Xiao Yan benar-benar menyentuh kita. Ketika saatnya tiba untuk memasuki pulau, jangan biarkan aku bertemu denganmu, kalau tidak kamu akan merasa lebih baik. Wang Xie menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan sengit. Sepertinya apa yang dikatakan Master Sekte tidak salah. Xiao Yan ini tampaknya menjadi musuh besar. Tapi ada 2 idiot dari keluarga kerajaan Xuanling dan Sekte Wandu. Biarkan aku melihat apakah aku bisa menyatukan mereka. Jika kita bisa bersatu, kita akan memotret orang kepercayaan ini terlebih dahulu, dan untuk semangat juang di belakang, kita akan memiliki cara kita sendiri. Kata Guni sambil tersenyum jahat. Aku tidak tahu kenapa, tepat sebelum aku masuk, Tuan benar-benar mengirimkan suara kepadaku dan meminta kami untuk membantu Xiao Yan dan yang lainnya. Wu Po dan putri kedua dari Sekte Racun Wu Po dan Lin Chu tiba-tiba dikatakan. Bantu Xiao Yan. Kami tidak selalu memiliki hubungan dengan mereka. Lin Zhu tiba-tiba menjadi bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku tahu, tetapi hanya master yang tahu tentang transmisi suara, dan tidak mungkin ada orang lain. Wu Duye menggelengkan kepalanya perlahan. Ayo kita ambil langkah demi langkah. Ayo pergi ke pulau dulu. Saat berikutnya, Wu Du menggelengkan kepalanya dan menuju ke pulau. Melihat ini, Lin Zhu tidak banyak bicara dan mengikuti. Sejauh ini, murid sekte yang tak terhitung jumlahnya telah pergi ke 3 pulau besar, dan saya tidak tahu cerita menarik apa yang akan terjadi pada reruntuhan kali ini. Ada di sini, Xiao Yan dan yang lainnya datang ke Pulau Cahaya Bulan dalam waktu singkat sambil menunggangi monster laut. Dan monster laut juga berhenti dengan cukup menarik. Bagaimana kita melakukan ini? Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat ini, mereka sudah berada di langit. Dilarang menginjak udara di sini, dan masih ada jarak untuk memasuki Pulau Moonlight. Jika mereka melompat langsung, saya khawatir mereka akan jatuh secara langsung. Si Warcraft. Xiao Yan langsung mendengus. Setelah auman Xiao Yan berakhir, monster laut dengan enggan menciptakan jalan biru menuju Pulau Moonlight. Orang ini, sungguh. Melihat ini, Mu Feng tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin, jelas monster laut ini juga. Ayo pergi. Xiao Yan mengabaikannya dan berkata langsung. Semua orang mendengar kata-kata itu dan kemudian berjalan perlahan. Setelah beberapa saat, beberapa orang semua meninggalkan tubuh monster laut, dan kemudian datang ke jalan yang gelap.
Pergi dari sini, seharusnya Pulau Cahaya Bulan. Ini adalah tempat yang berbahaya, semuanya hati-hati. Xiao Yan mengingatkan dengan keras. Saya tidak tahu mengapa, sejak mendekati Pulau Cahaya Bulan ini, nyala api suci di hati Xiao Yan menjadi sedikit gelisah. Dan sumber kegelisahan ini adalah Pulau Cahaya Bulan dan Pulau Guanghan. Namun, Xiao Yan tidak merasa bahwa ini adalah daya tarik lawan jenis dari kekuatan api suci. Bagaimanapun, api suci sangat berharga. Jika begitu mudah untuk menemukan api suci lain, saya khawatir Xiao Yan akan melakukannya, bangun tertawa dalam mimpinya. Dan sumber kegelisahan Xiao Yan Seng Yan adalah api hidup dan mati. Ayo pergi. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang diam-diam mengangguk. Mereka semua tahu bahwa misi perjalanan ini adalah untuk membantu Yueru mendapatkan warisan yang lengkap, dan omong-omong, mereka membantu Xiao Yan untuk mendapatkan api kehidupan, dan kematian, jangan dipaksakan. Suasana di Pulau Moonlight panas. Beberapa orang yang baru saja melangkah ke jalan tiba-tiba tersenyum dan berkata lebih dulu. Aku merasakannya. Pada saat ini, mata indah Yueru berkedip dengan sedikit keras kepala. Jelas, suhu membuatnya sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dalam tim saat ini, kekuatan Yueru telah terjebak di 5 pertarungan bintang karena statusnya sebagai pewaris. Tuhan selesai. Dong dong dong. Saat Xiao Yan dan rombongannya masuk, jalannya menjadi lebih jelas secara bertahap. Semua orang melihat bahwa itu adalah jalan yang diaspal dengan batu putih seperti marmer yang tak terhitung jumlahnya, dan tangga batu itu selangkah demi selangkah. Tidak akan ada mekanisme, kan? Kata Mu Feng tiba-tiba. Mungkin tidak. Xiu berdiri dan berkata pada saat diskon 70%. Lagi pula, dia semua ada di sini, dan saya khawatir tidak ada yang akan mendirikan institusi lagi. Tidak ada mekanisme, ayo pergi. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi bagian dalam dan luar jalan ini, lalu berkata. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Aneh, Pulau Cahaya Bulan ini tampaknya agak istimewa. Pada saat ini, ada banyak butiran keringat di dahi Yueru, dan ada misteri di dahi rune itu tiba-tiba muncul tanpa sadar, jelas itu dipanggil oleh sesuatu. Ada apa? Xiao Yan bertanya segera setelah melihat ini. Aku tidak tahu, itu memberitahuku bahwa sepertinya ada sesuatu yang dibutuhkan di Pulau Moonlight. Saat berikutnya, Yueru berbicara perlahan, adapun yang ada di mulut Yueru, itu jelas adalah rune warisan. Memiliki apa yang dibutuhkan? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang rahasia pewarisan rune, jadi dia tidak tahu untuk sementara waktu. Seharusnya benar. Dikatakan bahwa ketika beberapa pewaris mendekati tempat warisan, rune warisan di tengah alis akan memandu mereka untuk menemukan sesuatu. Itu akan sangat meningkatkan kemungkinan keberhasilan warisan. Qin Xin berdiri saat ini, keluar dan katakan. Ada masalah lain. Mu Feng mendengar kata-kata itu dan mengangguk diam-diam. Dia tidak tahu banyak tentang Qin Xin, tapi Mu Feng adalah salah satunya, dan Qin Xin tidak terlalu ramah. Tidak apa-apa. Kita akan bersama ketika saatnya tiba. Kebetulan ada rune di dahimu untuk memandu jalan, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, ini hampir pintu keluar. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia meninggalkan jalan terlebih dahulu, lalu berjalan menuju mulut yang terang. Aku benar-benar ingin tahu tentang apa yang terjadi di Pulau Cahaya Bulan ini, kata Leng Fuyao dengan semangat untuk mencoba, dan melanjutkan. Hanya saja semua orang tidak memperhatikan. Di jalan yang dilalui semua orang sebelumnya, seorang lelaki tua dengan tongkat di tangannya melangkah keluar dari marmer, lalu menatap Xiao Yan dan kelompoknya yang jauh, dan berkata perlahan, ini sebenarnya orang yang memiliki nasib orang yang mewarisi rune dari Fiery Moon. Dan satu orang harus memiliki api suci. Sepertinya murid Fiery Moon telah diselamatkan sekarang. Tapi orang-orang ini datang ke Pulau Moonlight, dan mereka ingin datang ke sini untuk mencari sesuatu. Biarkan ketiga monster di pulau itu bertemu denganmu terlebih dahulu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Zaidu kembali tenang. Tanah yang sangat luas. Xiao Yan dan rombongannya meninggalkan jalan setapak dan datang ke Pulau Cahaya Bulan. Pulau Moonlight tidak sesempit yang mereka kira. Pulau Moonlight memanjang ke segala arah dan sangat luas. Saya khawatir itu jauh lebih besar dari seluruh gurun. Anehnya tidak ada matahari di Pulau Moonlight, dan beberapa hanya bulan perak yang menggantung di langit,
seolah-olah tidak ada perbedaan antara siang dan malam, yang sangat aneh, tetapi Pulau Moonlight ini subur dengan vegetasi, yang jelas merupakan harta geomantik. Benar-benar aneh di sini, tidak ada matahari, kata Leng Fuyao sedikit. Sebagai murid dari Paviliun Dupa Pembakaran dan Penyuling Farmasi, atribut Leng Fuyao secara alami adalah atribut api. Atribut api jelas sedikit diperkuat di bawah matahari, tetapi di lingkungan saat ini, wajar untuk merasa kedinginan. Pulau cahaya bulan ini sangat besar. Saya tidak tahu di mana menemukan api hidup dan mati. Xiao Yan juga sangat tidak berdaya, karena dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba memindai lingkaran, tetapi Xiao Yan terkejut. Saya menemukan bahwa kekuatan jiwa saya tidak dapat menutupi area besar pulau cahaya bulan, jadi saya harus segera melepaskan ide saya. Ayo jalan-jalan dan lihat-lihat. Tanpa perasaan, Xiao Yan berkata seperti lalat tanpa kepala. Sepertinya aku ingat, ini adalah pemilik reruntuhan bernama Peri Bulan, dan tanda di dahiku ditanam oleh Peri Bulan. Murid, ada juga kelinci giok yang menemani Peri Jiao Yue, tapi Peri Jiao Yue tidak tahu mengapa dia menghilang pada awalnya, hanya peninggalan ini yang tersisa, sedangkan untuknya, murid yang luar biasa dan kelinci giok juga hilang, kata Yueru tiba-tiba. Mewarisi informasi dari rune, Xiao melihat rune gelap di dahi Yueru, dan segera tahu bahwa apa yang Yueru katakan saat ini secara alami adalah pesan dari rune misterius kepadanya. Dan di Pulau Cahaya Bulan ini, sepertinya tidak ada murid perempuan dan kelinci giok. Hanya ada beberapa obat mujarab dan beberapa orang aneh di sini, kata Yueru dengan suara. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan tidak menjual blog itu. Sekarang mereka hanya bisa melanjutkan dengan mengandalkan berita tentang rune warisan. Mereka hanya menunggu sampai rune warisan meredup dan bertanya pada Yueru. Tidak apa-apa, ayo pergi, kurasa, aku harus tahu di mana api hidup dan mati itu. Wajah Yueru sedikit jelek, tapi dia masih berkata pada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada beberapa pil bagus di tangannya, dan dia memberi Yueru minum, dan kemudian melihat bahwa situasi Yueru sedikit membaik, lalu berkata. Xiao Yan tahu bahwa Yueru memiliki rune warisan, dan ketika dia sangat dekat dengan warisan, dia pasti akan terpengaruh sampai batas tertentu, jadi dia tidak sabar. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok orang pertama yang memasuki 3 pulau, reruntuhan, jadi mereka pasti tidak akan ada seseorang di depan mereka. Namun, Xiao Yan sedikit waspada terhadap murid sekte super yang berada di pintu masuk gerbang besi, murid-murid itu tidak mudah dipusingkan. Aku tidak tahu apa yang disebut api kehidupan dan kematian itu. Menurut Xiao Yan, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di pulau ini. Aku tidak tahu apa itu. Tapi kita harus bergegas, bangun dan cari tahu di istana bawah tanah Xuanling. Di mana itu? Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, jelas memikirkan kakaknya lebih dalam di hatinya. Lagi pula, mereka berdua saling bergantung satu sama lain, awalnya, tetapi kakaknya menghilang, yang membuat Mu Yingying sangat tidak berdaya. Bagaimana kita harus pergi sekarang? Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti Yueru perlahan, lalu Xiao Yan bertanya. Menurut informasi yang diberikan kepadaku oleh rune warisan, ada 3 monster di Pulau Moonlight. Ketiga monster ini memiliki karakter yang cukup aneh, dan kekuatan mereka juga sangat kejam. Di antara mereka, ada banyak orang jahat. Kamu membutuhkan api hidup dan mati dan semua yang aku butuhkan untuk mewarisi rune ada di wilayah beberapa orang aneh. Yueru menatap Xiao Yan dan berkata dengan tegas. 3 orang aneh. Mata Xiao Yan menjadi terkejut. Ketiga orang aneh itu semuanya tinggal di Pulau Moonlight. Mereka bertiga hidup di satu sisi dan tidak saling mengganggu. Tapi api hidup dan mati yang perlu kita cari mungkin adalah orang aneh yang paling sulit, Yueru berkata dengan getir. Aku tidak tahu siapa ketiga orang aneh ini. Melihat ini, Qin Xin mengangguk diam-diam. Qin Xin secara alami sedikit berita yang dikatakan Yueru, jadi dia bertanya. 3 orang aneh itu adalah kebencian, dendam, dan kekejaman. Yueru berkata sambil berpikir. Benci, kejam. Petik 2. Bukankah ini 3 emosi? Bagaimana bisa, si Uki tiba-tiba merasa luar biasa ketika mendengar kata-kata itu. Kakak senior, kamu tidak tahu apa-apa. Kali ini, reruntuhan ditinggalkan oleh Peri Jiao Yue. Peri Jiao Yue tidak terlihat saat itu, dan bahkan murid terbaik di bawah sektenya dan kelinci giok yang selalu menemaninya, menghilang, jadi menurut tebakanku, aku takut ketiga orang aneh ini mengetahui sesuatu.
Dan rahasia tentang bulan peri mungkin akan muncul di reruntuhan kali ini. Selain itu, tidak ada cara untuk mengetahui bentuk spesifiknya dari ketiga orang aneh ini. Mungkin itu hanya sebuah nama, mungkin itu benar-benar orang yang kuat yang mengendalikan emosi. Yueru ragu-ragu sejenak, tapi masih ingin menjelaskan. Menurut pendapat saya, ketiga orang ini seharusnya bukan orang kuat yang mengendalikan emosi. Saya khawatir alasan mengapa ketiga orang aneh ini disebut orang aneh pasti terkait dengan nama ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian tidak akan dikurangi menjadi tempat ini, dijaga oleh orang lain, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka pergilah ke sini dan berjalanlah melalui hutan bambu ini untuk sampai ke orang aneh pertama. Dan hidup dan mati yang perlu kita temukan adalah yang paling sulit, dan orang aneh terakhir, kata Yueru. Jadi, ketiga orang aneh ini tidak bisa dihindari bagaimanapun caranya. Meskipun Leng Fuyao tidak tahu apa yang ada di mulut Yueru ketiga orang aneh itu. Tetapi dengan kekuatan jiwa yang besar, Leng Fuyao tahu bahwa ketiga eksentrik ini jelas bukan orang biasa. Tidak, ini satu-satunya cara. Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia bisa menghindari dua dari tiga orang aneh yang pertama, maka dia pasti tidak akan mengatakan tidak. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Ayo pergi. Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun yang berbeda, jadi dia segera berbicara. Namun, matanya tertarik oleh hutan bambu ungu besar tidak jauh. Jalan berliku menghubungkan hutan bambu ungu, dan hutan bambu ungu dihubungkan oleh area yang luas, menghalangi semua jalan. Hei, ini menarik sekarang. Ada begitu banyak boneka kecil di sini. Aku sudah lama tidak berada di hutan bambu ungu. Aku harus bermain dengan mereka kali ini. Kembali, aura api pada pria dan wanita itu agak aneh, sangat aneh. Pada saat ini, di hutan bambu ungu, seorang lelaki tua ilusi tertawa perlahan. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dan Mu Yingying dan menjadi waspada, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu dari mereka. Ayo ambil bayi kecil dan bermain petak umpet dulu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung mengunci pandangannya pada Leng Fuyao. Tidak lama kemudian, langkah kaki semua orang datang ke hutan bambu ungu. Hutan bambu ini sepertinya agak aneh. Tidak lama setelah semua orang pergi, mereka berhenti di depan hutan bambu di depan mereka. Ada apa? Yueru secara alami tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di hutan bambu, tapi dia melihat ekspresi serius Xiao Yan dan langsung bertanya. Sepertinya ada sesuatu di hutan bambu ini, kata Leng Fuyao dengan sangat tegas. Meskipun napas baru saja berkedip, itu tidak bisa lepas dari penangkapan kekuatan jiwa Leng Fuyao. Aku juga merasakannya. Xiao Yan menatap Leng Fuyao dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan orang ini biasa-biasa saja, tetapi kekuatan jiwanya sangat tajam. Ada apa? Qin Xin segera menyadari bahwa Pulau Cahaya Bulan tidak sesederhana yang dia bayangkan, dan segera berkata. Saya tidak tahu. Tapi saya pikir, hal itu, sebelum Leng Fuyao selesai berbicara, warna ungu aneh melintas di matanya, dan kemudian tubuhnya tampak di luar kendali, dan dia langsung. Sosok itu melintas, seolah terobsesi, itu mengalir langsung ke pintu masuk hutan bambu ungu. Kembalilah. Melihat ini, Qin Xin tiba-tiba berteriak, tetapi percuma, Leng Fuyao meninggalkan tentara dan langsung masuk ke hutan bambu ungu. Menarik. Xiao Yan tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Meskipun sosok di hutan bambu ungu sangat tidak jelas, Xiao Yan merasakan fluktuasi barusan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8. Selain itu, menurut kebencian, dendam, dan kekejaman yang disebutkan Yueru barusan, Xiao Yan pada dasarnya dapat memastikan bahwa sosok misterius ini adalah kebencian. Kalian tetap di sini. Aku akan masuk dan melihat. Mata Xiao Yan memancarkan sedikit rasa dingin, dan kemudian dia langsung menuju ke hutan bambu ungu. Untungnya, Xiao Yan membuat tanda jiwa di tubuh Leng Fuyao, ketika dia mengalami kecelakaan jadi sekarang Xiao Yan tahu persis di mana Leng Fuyao berada. Aku ikut denganmu. Melihat ini, Mu Yingying mendengus dingin, mengabaikan tatapan Yueru, dan langsung mengikuti Xiao Yan. Dan karena statusnya sebagai pewaris, Yueru baru saja ingin memasuki hutan bambu ungu, tetapi ditarik oleh Xiuqi. Jangan khawatir, orang itu akan baik-baik saja. Tampaknya melihat apa yang Yueru pikirkan, Xiuqi segera angkat bicara, dan kemudian menatap beberapa orang yang telah menghilang.
Sepertinya memang ada sesuatu di hutan bambu ungu, pada saat ini. Gulu-gulu, Xiao Yan dan Mu Yingying baru saja memasuki hutan bambu ungu, dan paksaan yang sangat kuat langsung menekan banyak kekuatan mereka, dan disertai dengan penindasan aneh ini, ada suara yang sangat keras. Suara itu langsung terdengar dari hutan bambu ungu ke segala arah. Sialan, Xiao Yan berkata dengan dingin, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona di seluruh tubuhnya langsung membanjiri, dan kedua tubuh itu dilindungi dengan ketat. Dengan perlindungan kekuatan jiwa Xiao Yan, suara kasar itu perlahan-lahan diisolasi. Ada apa? Mu Yingying melihat sekeliling sedikit, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera berkata. Jika diharapkan, itu pasti salah satu dari 3 orang aneh yang membenci monster tua itu. Xiao Yan berkata langsung tanpa menyembunyikannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Do di bintang 8. Mu Yingying memiliki api suci, jadi dia secara alami merasakan beberapa hari lain, jadi dia menjawab dengan lembut, dan kemudian tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi sunyi, karena saat ini keduanya telah memasuki hutan bambu ungu. Melihat sekeliling, hutan bambu ungu ini penuh dengan bambu ungu, mungkin tebal atau tipis, dan mereka tersusun rapi, yang membuat orang merasa cerah. Tapi yang sangat aneh adalah sepertinya di bawah setiap bambu, ada bahan obat yang sangat kecil. Meskipun sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya, tetapi dengan ketajaman Xiao Yan sebagai seorang apoteker, dia secara alami tidak dapat lepas dari matanya sendiri. Bau di sini seharusnya untuk membenci monster tua, tetapi bahan obat ini jelas dibutuhkan untuk transformasi monster. Apa yang dilakukan monster tua yang membenci ini? Dan bahan obat di hutan bambu ungu juga bau, saya khawatir saya tidak akan menemukannya. Sulit. Bisakah orang ini menggunakan hutan bambu ungu untuk mengolah bahan obat? Lalu apa yang orang-orang ini lakukan? Kata Xiao Yan dengan suara rendah, jelas bahan obat itu diperlukan untuk beberapa monster untuk berubah. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Hutan bambu ini mungkin sebuah formasi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berbicara perlahan. Meskipun Xiao Yan memberikan jejak jiwa pada Leng Fuyao, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sejak Xiao Yan melangkah ke hutan bambu ungu, dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa Leng Fuyao masih berada di hutan bambu ungu, di mana tidak diketahui. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak mengganggu Xiao Yan untuk menyelidiki sekeliling, dan melihat sekeliling dengan waspada. Hei, aku awalnya mengatakan bahwa kalian berdua boneka kecil tidak boleh dirahasiakan. Ini mungkin cukup sulit untuk dihadapi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kalian berdua boneka kecil itu benar-benar tertipu. Ayo bersenang-senang. Sama seperti Xiao Yan sedang mencoba menemukan aura misterius di hutan bambu ungu, tawa jahat tiba-tiba terdengar di kedalaman hutan bambu ungu. Dengan seringai ini, beberapa bambu di hutan bambu ungu tampak bergerak samar. Pada saat ini, Xiao Yan hanya peduli dengan memecahkan formasi hutan bambu ungu. Secara alami, dia tidak merasakan suara lelaki tua misterius itu. Terlebih lagi, Xiao Yan merasa bahwa hutan bambu ungu ini penuh dengan bahaya. Namun, Xiao Yan tersenyum sedikit. Kekuatan jiwa itu bagus, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil. Setelah beberapa saat, di kedalaman hutan Zizu, sosok yang membenci monster tua itu perlahan muncul, dan di tangannya, dia dengan santai memegang Leng Fuyao. Pada saat ini, Leng Fuyao mengalami koma, tetapi tidak ada masalah serius, tetapi wajah sebenarnya dari monster tua yang dibenci itu terungkap. Monster tua yang dibenci ini memiliki tubuh manusia. Dengan tangan dan kaki ditambahkan, itu adalah manusia dengan sosok ramping. Jika Anda melihatnya dari belakang, Anda pasti akan berpikir itu adalah pria yang cantik. Tetapi ketika matanya melihat bahwa itu ada di atas wajahnya, dia terkejut, orang ini sebenarnya adalah orang yang hanya setengah wajahnya. Di pipi, sisi kanannya seperti manusia, tetapi sisi kirinya hitam pekat, cukup aneh, membuat orang bergidik. Perasaan itu, seolah-olah sisi kiri wajah, apakah itu mata, hidung atau mulut, telah hilang menjadi 2. Tapi aura wanita ini benar-benar aneh. Tepat ketika monster tua yang dibenci itu akan melakukan sesuatu pada Leng Fuyao, dia menatap Leng Fuyao dan mengatakan sesuatu. Apa ini? Saat berikutnya, monster tua yang dibenci itu benar-benar menemukan kekuatan putih yang sangat lemah di tubuh Leng Fuyao, dan dengan ditemukannya kekuatan putih ini, nada suara monster tua yang dibenci itu menjadi kaku. Ini benar-benar tidak mudah.
Setelah beberapa napas, sosok Xiaoyan dan Mu Yingying perlahan muncul di depan monster tua yang dibenci, disertai dengan semburan cahaya putih perak. Kenapa kalian muncul di sini? Monster tua yang dibenci itu sepertinya tidak mengira bahwa Xiaoyan begitu pintar sehingga dia bisa menemukan tempat ini. Tempat ini jauh di dalam hutan bambu ungu. Dan Xiaoyan ini datang ke sini begitu dengan mudah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Xiaoyan ini tidak sederhana. Ini juga berkat benda di tanganmu. Xiaoyan tersenyum sedikit, jelas mengandalkan jejak-jejak jiwa yang dia dan dirinya tinggalkan di Leng Fuyao, dan menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa, dia datang ke sini dalam sekejap. Jika tidak, dengan formasi kompleks Zizulin, saya khawatir Xiaoyan dan yang lainnya tidak akan dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Wah, bagaimana jika kamu datang ke sini? Ini adalah wilayahku, dan kamu datang ke sini hanya untuk mati sia-sia. Lihat triknya. Setelah pembenci tua selesai berbicara, dia menyingkirkan Leng Fuyao, dan kemudian berpikir itu meledak dan menyerang Xiaoyan. Hei, jangan terlalu sibuk menyerang, aku yakin kamu akan senang bertemu apoteker peringkat 2 kaisar. Benar, membenci monster tua itu. Menghadapi serangan monster tua yang penuh kebencian, Xiaoyan melakukannya tidak menghindar, tapi berkata pelan. Karena Xiaoyan tahu bahwa kekuatan monster tua yang dibenci ini mungkin sebanding dengan kekuatan di tahap awal Dou di bintang 8 manusia. Namun, Xiaoyan mengetahui setelah memasuki hutan bambu ungu bahwa struktur hutan bambu ungu memiliki semacam formasi, tetapi di bawah setiap bambu ungu, ada sejenis obat herbal semacam itu, Xiaoyan adalah tidak asing, jadi ada adegan yang begitu berani. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8M. Alkemis dari Kaisar peringkat kedua. Di mana? Monster tua yang dibenci mendengar kata-kata itu dan terkejut, dan kemudian serangan yang menakutkan itu telapak tangannya langsung menghilang dan buru-buru melihat sekeliling. Jauh dari cakrawala, tepat di depanmu. Xiaoyan langsung tertawa ketika melihat tebakannya berpengaruh. Kamu tidak akan mengatakan kamu nak. Saat berikutnya, nada pembenci tua itu tiba-tiba menjadi aneh, dan dia menggunakan kekuatan yang sangat khusus untuk menyelidiki Xiaoyan. Kamu, melihat ini, Mu Yingying hanya ingin memanggil Seng Yan untuk menolak penyelidikan monster tua yang dibenci, tetapi dihentikan oleh Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Mu Yingying. Kekuatan jiwa ini memang seorang alkemis dari Kaisar peringkat kedua. Setelah beberapa saat, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba berkata, dan si mata satu memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Saat berikutnya, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba berbicara kepada Zizulin ke segala arah. Suara itu sangat keras sehingga menyebabkan kejutan yang sangat kuat bagi Zizulin. Jadi, benci monster tua itu, mengapa kamu menanam begitu banyak tumbuhan yang berubah bentuk? Xiaoyan membenci monster tua itu dengan keras ketika dia melihat suasana hati berubah, dan segera membuka mulutnya, tetapi dia samar-samar mengetahui beberapa berita. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.